ada komplain dari tetangga gitu, ada yang mutaber gitu, muntah-muntah. Bukan cuma minuman berwarna aja yang kena akal-akalan penjual nakal, tapi air minum mineral pun juga ikut diakalin. Kayak beberapa waktu lalu ini, ada berita tentang air galon ternama yang diisi pakai air tanah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Oknumnya pun udah ketangkep polisi. Katanya aksinya itu udah dijalanin selama 2 tahun. Tapi setelah beritanya viral, Kementerian Komunikasi dan Digital ngumumin kalau info itu hoax alias menyesatkan. Ditambah lagi, ada pernyataan resmi dari aparat kepolisian, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Katanya, kasus penjualan air minum gak layak konsumsi dalam kemasan galon bekas merek ternama di Bekasi itu ditangkap perkara gak punya izin usaha air minum isi ulang. Isu air galon isi ulang palsu pasti auto bikin resah masyarakat. Karena baru aja lega dengar isu air galon palsu di Bekasi cuma kabar burung, nyatanya ada lagi aja yang bikin tambah pikiran. Lihat aja nih videonya. Waduh, masih ada aja ya air galon yang gak aman dikonsumsi. Mulai dari yang ada jentik nyamuknya, sampai air galon yang udah berlumut kayak gitu. Pas airnya dituang ke wadah gelas itu, pas dilihat tuh ternyata banyak kotorannya gitu. Dan malah lebih parah nih, dia itu ada jentik nyamuknya gitu di dalam air isi ulangnya itu. Banyaknya isu soal air galon palsu diduga berasal dari air isi ulang yang gak higienis. Pakai strategi penipuan dalam penjualan dan distribusi, oknum mengemas air palsu pakai label yang mirip sama produk aslinya. Makanya, ini yang bikin konsumen sulit ngebedain mana yang asli sama yang palsu. Disinyalir ada oknum gak bertanggung jawab yang manfaatin tingginya pembelian air galon dari brand kenamaan buat dipalsuin. Pasalnya, bisnis air minum dengan harga miring bakalan laris manis di pasaran. Inilah yang jadi pemicu para oknum nakal ngelancarin aksi tipu-tipunya. Kalau udah begini sih, tim kepo kudu turun tangan buat selidikin. Namanya mengungkap kebenaran ya, emang ada aja jalannya. Kami berhasil nemuin satu oknum nakal yang jalanin praktek bikin air galon isi ulang palsu. Kita panggil aja Bang Kliwon. Bahkan Bang Kliwon dengan gampang bisa dapat galon bekas dari para pemulung yang dibelinya dengan harga murah. Galon inilah yang dipakai buat isi air oplosan. Awalnya saya kerja di depot air. Nah, saya kerja di depot air itu saya punya kendala dari pengiriman dari agen pengiriman. Nah, itu kadang telat 2 hari atau seminggu. Nah, saya kerja sama teman saya, kerja satu di depot juga. Terus kita cari solusi, muter otak bagaimana untuk mengatasi air ini gitu. Soalnya kita tuh untuk penghasilan itu kadang-kadang kita menurun karena air itu sering telat gitu. Jadi akhirnya kita nyari solusi buat bikin air. Sejak awal bikin usaha haram ini, Bang Kliwon gak pernah berani nyicip atau minum air palsu buatannya sendiri. Ini nih yang bikin tim kepo makin penasaran. Ada apa sih di balik pembuatannya sampai Bang Kliwon segitu takutnya? Siang itu kami diajak ke pasar tradisional.
Katanya sih mau membeli satu bahan yang penting buat campuran air isi ulang palsu buatannya. Apa ya kira-kira? Barangnya sih emang gampang dicari. Harganya juga murah banget. Cuma modal 10.000 perak, Bang Kliwon bisa beli senyawa kimia berbentuk kristal berwarna putih. Cuma pakai 2 plastik kecil itu aja, dia udah bisa bikin belasan galon air isi ulang palsu. Dan begitu sampai di rumah, Bang Kliwon langsung kasih bocoran cara kerjanya. Pertama-tama, dia ngisi air keran ke dalam ember. Tapi kok embernya penuh lumutan gitu ya? Ih. Yang bikin kami shock tuh, proses pembuatannya itu loh, jorok banget. Bukan cuma ember sama gayung kotor yang digunain, tangannya pun ikutan masuk ke dalam air. Padahal air itu yang nantinya dikonsumsi sama para pembeli. Tuh. Ini gunanya buat beningin air, jadi air itu jadi jernih, bening. Biar kotorannya rendah ke bawah. Ini prosesnya apa lagi nih Bang? Ini proses selanjutnya ditaburin ke baknya Mbak, ke airnya. Ini yang buat air isi ulang Bang, pakai bak ini Bang. Iya, ini buat air isi ulang Mbak. Kalau ini airnya air apa Bang? Air keran, Air pump. air pump, sumur. Bang, ini udah gini aja. Ya, gini aja. Terus dipindahin kemana nih? Udah taruh sini aja. Taruh sini. Ini kan kalau hujan, kalau kena kotoran. Setelah didiamin semalaman, air yang semulanya keruh berubah jadi air jernih. Nggak pakai dimasak lagi atau diolah yang benar buat ngilangin bakteri dan zat berbahayanya. Air yang bersumber dari keran itu langsung aja dimasukin ke dalam galon buat dijual. Meski nggak higienis, tapi Bang Kliwon sukses bikin banyak orang ketipu sama ulah nakalnya. Kayaknya dia manfaatin koneksi lamanya sebagai mantan karyawan depot air deh. Makanya bisa punya pelanggan setia. Sayangnya mereka nggak sadar kalau air minum yang selama ini dikonsumsi tuh berbahaya. Parahnya lagi, Bang Kliwon sadar betul kalau air buatannya nggak layak banget buat dikonsumsi. Karena dia sendiri nggak berani buat meminumnya. Dulu sih ada sih pas awal-awal saya jual usaha air galon gitu. Nah itu ada komplain dari tetangga gitu. Ada yang mutaber gitu, muntah-muntah. Dalam pengakuannya, Bang Kliwon udah setahun lebih ngejalanin aksi nakalnya sebagai pemalsu air minum. Alasannya lagi-lagi masalah ekonomi dan gak punya modal. Gak peduli dampaknya bagi orang yang beli air galon palsunya, yang penting dia bisa dapat untung gede. Bahkan Bang Kliwon bisa beli motor, juga punya tabungan sampai puluhan juta rupiah di rekeningnya loh. Dalam prakteknya, ternyata nggak gampang buat bedain air galon asli dan palsu. Kalau dilihat dari fisik, nggak ada yang mencurigakan dari keduanya. Tapi kalau diperhatiin secara detail, mulai dari warna sampai rasa, kedua air ini nyatanya berbeda. Berdasarkan pengamatan, air mineral asli nggak ada rasa dan nggak berbau. Sedangkan kalau dilihat sepintas, air isi ulang palsu masih kelihatan keruh meski udah diendapin semalaman. Air mineral palsu juga punya rasa lebih kesat sampai bikin langit-langit mulut terasa berdebu. Di samping banyaknya oknum nakal kayak Bang Kliwon, faktanya di Indonesia ada ratusan ribu usaha depot air minum isi ulang.
Meski baik ditemui di setiap daerah, tapi rupanya cuma 52% dari 63.280 depo air minum loh yang dinyatakan layak operasi sama Kementerian Kesehatan. Sementara sisanya sebesar 48% dinyatakan gak layak. Bahkan ada 6 dari 10 depo air minum isi ulang yang tercemar bakteri E. coli, sampai jadi penyebab tingginya angka penyakit diare di masyarakat. Takut sih, karena itu soalnya mengganggu kesehatan tubuh dan merusak kesehatan badan kita. Takut banget sih ya, itu karena kan air minum itu kan untuk diminum seluruh keluarga ya. Apalagi kalau kita punya anak kecil atau ada ibu hamil gitu kan. Tahu saya memang kan depot air minum itu sebagai orang awam sih ya, harus ada standarnya kan ya. Namanya depot itu mungkin standarnya tuh nggak boleh dekat dengan selokan gitu ya. Menurut layanan penyuluhan di negara bagian Amerika North Carolina, ada 4 jenis zat kontaminasi yang bisa mencemari air minum. Mulai dari bakteri Salmonella, disentri, pestisida, sampai senyawa anorganik kayak arsenik, timbal, dan unsur radioaktif. Kalau sampai ada kontaminan zat tersebut, bisa bikin gangguan kesehatan kayak gangguan pencernaan, sampai masalah reproduksi dan kelainan neurologis. Makin parah lagi kalau air yang tercemar ini sampai diminum bayi, anak kecil, wanita hamil, orang tua, sampai yang punya imun lemah. Gangguan pencernaan yang dialami biasanya dengan gejala awal seperti mual, muntah, diare, juga kram perut. Menurut WHO dan UNICEF, diare merupakan penyakit yang punya tingkat resiko tinggi. Secara angka, ada 2 miliar kasus diare setiap tahunnya di dunia, di mana 1,9 juta kasus diantaranya bisa menyebabkan kematian pada balita. Gak ada yang salah dengan hobi kulineran alias suka jajan selama yang dikonsumsi itu sehat, higienis, dan gak berlebihan. Tapi penting buat jadi perhatian, kalau di balik jajanan yang laris di pasaran, ada oknum tukang jualan yang bikin makanan jadi-jadian. Akibatnya, konsumen kena gangguan kesehatan. Nyatanya, gangguan kesehatan seperti anemia, malnutrisi, sampai gangguan darah dan ginjal bukan cuma bisa diderita orang pada kondisi tertentu. Tanpa pandang usia, fenomena cuci darah juga bisa terjadi pada anak-anak. Salah satu faktor terbesarnya akibat jajanan yang tinggi kandungan gula, garam, juga penyedap rasa. Ditambah lagi bahan-bahan kimia berbahaya yang gak seharusnya dicampur dalam makanan. Sebagai salah satu elemen terpenting, manusia memang gak bisa hidup tanpa air. Tapi sayangnya, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan galon belakangan baik dicemari tangan-tangan nakal oknum pedagang. Mulai dioplos dari air keran sampai mencampur bahan kimia berbahaya. Bisa-bisa membawa petaka bagi orang yang terus meminumnya dalam jangka panjang. Supaya terhindar dari galon isi ulang palsu, lihat dulu lokasi penjualnya, juga segel tutup galonnya. Perhatiin isi air galon, jangan sampai ada temuan aneh di dalamnya. Ketika semua kelihatan aman, dicicipin dulu rasa airnya. Apakah ada rasa getir, bau tak sedap, atau warna yang keruh? Nah, kalau udah begini, patut dicurigain deh, karena bisa-bisa berbahaya. Sampai jumpa di kekepoan kami selanjutnya.